Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis mau bahas mengapa Windows itu lambat ya. Jadi banyak pemilik Windows yang melakukan kesalahan fatal yang membuat komputer mereka itu sangat amat lambat sekali ya. Jadi seperti tidak respon, seperti delay beberapa puluh detik. Komputernya pokoknya nggak instan lah responnya ya. Ya, penulis sebelumnya sudah ceritakan gimana membuat Windows itu ringan. Tapi, kalau kesalahan-kesalahan ini dilakukan, Windows-nya ya bakal tetap berat. Jadi, penulis sebelumnya menjelaskan soal ini ya, meringankan Windows dengan menghilangkan program-program yang tidak dibutuhkan. Yang terutama ini ya, disable data collection. Jadi data yang ada kata-kata collectionnya ini dimatikan semua. Ini kalau caranya pakai aplikasi ini ya dicawang, terus nanti ada di download, terus dijalankan programnya. Wis itu aja. Jadi kita tinggal pilih di sini, terus penulis juga ini mematikan Defender sama Windows Update. Jadi meringankan komputer caranya pakai di sini, tinggal dilihat misalnya remove bloatware, tinggal dilihat detailnya kira-kira fitur apa yang tidak kita butuhkan itu bisa kita matikan. Ini terutama untuk memperkecil penggunaan memori, terus yang mana tadi? Yang ini adalah untuk memperkecil traffic internetnya atau penggunaan harddisknya. Tentu juga penulis sudah jelaskan bahwa akses disk yang paling banyak di komputer itu terutama adalah Google Chrome ya. Google Chrome ini pemakaiannya dia itu selain makan memori yang bisa makin lama makin besar tergantung website yang dikunjungi, juga tiap beberapa detik sekali nulis ke hard disk. Yang kalau di SDD solid disk drive opo-opo rah iku wis itu akan mengurangi umur, karena ada yang bilang sampai sehari itu bisa 1 terabyte. Nah itu bisa mengurangi umurnya solid disk buhas opo lah SDD ya. Nah tapi kita sekarang ngomong soal yang memperlambat komputer selain dari meringankan Windows-nya ya. Karena ternyata cukup banyak ya, bukan cukup banyak, mayoritas orang itu melakukan kesalahan ini. Jadi kalau kita pakai yang ini berbasis down seksi, kalau tanpa kesalahan itu maka CPU usage-nya akan cuma 1%, memorinya ya mungkin cuma, kalau ini memori 2 GB mungkin cuma 300 400 gitu, hard disk-nya 0, Ethernet 0, Wi-Fi 0 gitu ya. Tapi kalau melakukan kesalahan ya ada kesalahan fatal tadi ya, pemakaian CPU usage-nya nggak akan pernah rendah. Ini tinggi karena penulis menggunakan software recorder ya, jadi makanya pemakaian CPU-nya tinggi. Kita nggak ngomong optimasi lain, cuma ngomong kesalahan yang bisa dihindari. Yang pertama adalah karena orang itu kebanyakan menginstal web protection antivirus untuk web yang berlebihan. Penulis itu seringnya lihat ada yang install minim 2 ya. Selain dari Windows Defender, ada ini McAfee, terus satu lagi apa. Penulis pernah lihat juga ada yang sampai 5, 6 gitu ya. Fungsinya sama, dan ya keluarga penulis juga sama sih. Ada yang pernah install karena harus diinstal ini, diinstal yang ternyata softwarenya benar-benar nggak butuh ya. Jadi software antivirus itu ya sebenarnya redundan dengan fungsi dari bawaan browsernya, apalagi kalau kita misalnya sudah pakai browser yang sudah ada pelindungnya. Ini contoh,
Apa sih yang dilakukan oleh McAfee Web Advisor ini ya? Aplikasi ini rasanya banyak yang jadi bawaan di laptop ya. Ada juga yang pakai tipe lain, mungkin dari Norton gitu ya, atau ya lain lagi bawaan laptop. Ada juga yang secara sukarela install karena merasa lebih aman. Perlindungan apa sih yang dilakukan? Perlindungannya adalah block malware dari klik atau malicious link. Jadi melindungi link yang berbahaya. Yang kedua adalah bila mengetik yang nggak benar bisa dikoreksi. Terus downloadnya akan lebih aman. Nah, kalau yang nggak tahu ya, sebenarnya itu sudah merupakan fitur bawaan dari browser. Ini adalah fitur security dari Chrome ya. Jadi security ini juga kayaknya malah lebih banyak ya. Jadi apa ya? Malah lebih lengkap daripada McAfee ya. Ini juga ada warningnya dengan meneliti website yang sudah tercatat di Chrome di Google. Ini juga spesies downloadnya juga di scan sama Google-nya. Ini kasih warning bila passwordnya sudah terkompromi. Jadi sudah banyak ya fitur-fitur standar ini standar proteksi. Ini ada juga menyembunyikan IP address. Jadi ini malah lebih lebih lengkap lah perlindungannya daripada yang namanya antivirus untuk web itu. Dan antivirus untuk web itu ya jadi salah satu yang menyebabkan komputer itu lambat karena dia memakan CPU usage, memakai resource CPU. Jadi biasanya ini pemakaian CPU usage-nya cukup tinggi, yang bahkan di komputer 4 GHz ya, itu memakainya bisa sampai 20%, 30%. Itu sangat banyak dan itu sangat memperlambat karena ya YouTube aja nggak sampai segitu. Apalagi terus dipakai main game macam-macam ya. Jadi kesalahan utama dari mereka yang menggunakan komputer Windows adalah dengan menginstal antivirus terlalu banyak. Karena ya penulis ini tanpa antivirus sama sekali. Karena ya lewat yang ini Windows Defender-nya penulis matikan. Windows Defender penulis matikan. Automatic update ya tentu dimatikan ya, karena automatic update itu kadang waktu pertama komputer dinyalakan terus tiba-tiba CPU usage, hard disk usage sangat tinggi karena ternyata download update, dan itu sangat lama, update-nya pun bisa kadang sampai seharian. Kalau untuk laptop kelas penulis ini 24 jam ya, penulis ngomong seharian itu. Jadi ya untuk perbaikan pertama, hapus semua antivirus. Kalau browsing ya silahkan pakai Google, pakai setelan yang paling strict ya, enhanced protection ini yang paling tinggi setelannya ini. Jadi menggunakan setelan keamanan paling tinggi dari browser itu jauh lebih baik daripada mengandalkan antivirus yang seperti ini, kan antivirus seperti ini buktinya malah cuma setara dengan standar ini ya, kalah dengan yang enhanced ini. Jadi sia-sia mempertahankan antivirus web, malah memperlambat komputer sangat banyak. Karena penulis lihat dia bahkan sampai ada 5 sekaligus di satu komputer. Terus yang kedua adalah kalau yang ini agak susah karena jadi ini merupakan software bawaan Windows yang berfungsi untuk mengecek apakah komputer kita itu benar-benar sesuai dengan registrasinya dia. Jadi mengecek terus setiap waktu apakah komputer kita itu lisensi atau enggak. Kalau ada program yang jalan juga dicek lagi, program lain jalan dicek lagi. Dan ini kalau bahkan komputer kelas 2 GB, kelas 3 GB
ini bisa sangat memperlambat komputer. Jadi ironinya ya, walau ini fungsinya untuk apa ya, anti hack ya, anti hacknya lisensi Windows, justru ini yang jadi sangat memperlambat komputer. Jadi makanya di laptop penulis matikan ya. Jadi kadang kalau lihat di kanan bawah ini ada tulisannya Windows butuh diaktifasi, Windows not activated atau apa, itu karena servisnya ini dimatikan karena bikin komputer lambat. Ya tentu semenjak install ulang penulis entah mengapa jadi nggak muncul lagi servis ini ya. Jadi ya anehnya yang malah Windowsnya kena aktivasi malah jadi masalah. Justru kita harus matikan, jadi seakan-akan komputer kita itu nggak teraktivasi. Tapi kalau ini mungkin bukan salah bukan salah user ya, bukan salah user, tapi yang jadi masalah adalah ini bisa sangat menghabiskan resource komputer. Bahkan ya di beberapa komputer bisa sampai 100% CPU usage-nya. Malah yang gundulan ya yang nggak pakai lisensi itu malah yang lebih cepat. Ini ini ironi ya. Terus kesalahan berikutnya itu adalah menginstal Microsoft Office. Microsoft Office-nya lambat. Microsoft Office-nya itu juga nambah-nambahi registry macam-macam sehingga bisa sangat lambat. Tapi penyebab lambatnya itu adalah terutama karena ini ya. Karena usernya menginstal font macam-macam. Padahal ukuran font ini sangat besar, 36 mega 23 ini. Nah, lambatnya itu karena apa? Karena programnya berusaha untuk ngeload font-font ini. Ada juga yang dari Adobe ya. Jadi install Adobe juga bisa bikin lambat juga ya. Nah, yang bisa sangat memperlambat komputer, bisa sampai komputer nggak respon selama 10 atau berapa detik itu adalah font ini. Karena untuk ngeload font ini ternyata jadi butuh waktu yang sangat lama. Ukuran ini ya coba kalau di total bisa berapa mega sendiri yang di memori hanya untuk font. Di Windows sendiri juga ada case yang khusus untuk font, tapi ya penulis nggak matikan emang ya font case-nya. Tapi yang jelas yang bikin lambat Office itu adalah terutama ini. Yang jadi masalah juga adalah walau Office-nya di uninstall, font ini nggak bisa di uninstall. Penulis dulu ketika belum reinstall Windows, coba hapus font ini, coba menghilangkan font ini, gagal ya, nggak berhasil. Berhasilnya cuma setelah install ulang nggak nginstal Microsoft Office ya. Jadinya sekarang komputer penulis WordPress, pokoknya jadi cepet lah Jadi ironinya menggunakan Microsoft Office atau ini produk Adobe juga bisa sangat memperlambat komputer, yang penyebabnya adalah dari fontnya, karena ukuran fontnya yang terlalu besar, terlalu raksasa, jadi ya bikin lambat. Ukuran font itu kalau yang ukuran kecil-kecil cuma 64 kilo ya. Jadi ini bisa dibilang hampir 100 kali lipat ya, 50 kali lipat ukurannya ya daripada yang standar. Piro ya? Kira-kira ya 300 banyak ya, hampir lebih dari 500 ya, 500 kali ya. Soalnya yang ukuran normalnya 64, sementara yang ini misalnya 13 mega. 64 banding 13 mega. Banyak sekali ya. Ya wes lah, itu aja ya. Jadi kesalahan fatal dari pemakai Windows yang bikin komputernya lemot itu dari sini. Ya wes itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.